Ada yang namanya Rafita di sini. Shalom, Pastor. Shalom. Shalom, Ibu di mana ini? Di Surabaya. Surabaya. Ibu Rafita, kita doa. Engkau sedang berlari hari-hari ini. Tapi Tuhan akan melatih mata kakimu supaya engkau berlari dengan cepat. Amen. Tuhan akan memberikan kakimu seperti kaki rusa. Dan saya lihat bahwa Ibu sedang ada di gelanggang pertandingan. Bukan cuma di gelanggang, tapi Ibu sedang berlari. Dan banyak orang sedang berlari, tapi Ibu juga berlari. Dan saya lihat ketika Ibu berlari, dalam alam roh itu saya lihat bahwa kaki Ibu itu bisa seperti lebih panjang daripada mereka, dan larinya itu lebih cepat di depan orang-orang, di teman-teman sekeliling. Tuhan berkata, ketika engkau memperhatikan firman-Ku dan melakukannya, maka engkau akan berjalan semakin hari semakin kuat. Langkah-langkah kakimu akan menjadi langkah-langkah kaki kemenangan. Ada problem, ya. Ada masalah, iya. Tapi engkau tidak takut, karena engkau tahu ini adalah perlombaan untuk yang ditentukan bagi engkau, perlombaan wajib untuk engkau meraih kemenangan dan akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib. Duduklah menanti-nantikan Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah dipermalukan. Dan engkau akan melihat ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan dua hal dalam hidup. Yang pertama, engkau akan lihat tahun ini bahwa pekerjaanmu akan dipulihkan dan keadaan anak-anakmu baik-baik saja. Yang kedua, engkau akan mengalami di mana Tuhan akan melakukan terobosan di dalam pekerjaan. Maka engkau akan melihat bahwa apa yang selama ini engkau lakukan dalam 3-4 tahun ini sepertinya ada di tempat. Akan ada sebuah dorongan lebih dalam. Engkau akan ada di level yang baru. Engkau akan menikmati janji pertolongan Tuhan. Dan duduklah menanti-nantikan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan berjanji dan dia menepati janjinya. Tidak pernah terlambat pertolongannya. Selalu baru anugerah dan rahmat. Ibu terima itu, Ibu Rafita, dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Terima kasih, Pastor Luther, Tuhan memberkati. Sama-sama. Ada yang namanya Lisna di sini? Ada yang namanya Lisna? Iya, Pastor. Oh iya, di mana ini, kota mana? Di Medan, Pastor. Medan. Nama lengkapnya? Pandalisna Sinulingga. Oh, Sinulingga. Betul ya? Sinulingga, benar ya? Marganya ya? Halo? Iya, Pastor. Sudah berkeluarga atau masih single? Sudah berkeluarga? Masih single. Masih single. Oke. Kita doa sekarang. Pejamkan mata. Biasanya dipanggil siapa? Panda atau Lisna? Panda, Pastor. Panda. Ya. Pejamkan mata. Engkau seorang yang suka bermimpi ketika engkau tidur. Amin. Engkau punya pikiran sangat tajam. Dan beberapa kali orang-orang berkata engkau seperti dukun. Ketika engkau berhadapan dengan teman-temanmu, dalam keluargamu, keluarga besarmu, ada kalanya engkau memberitahukan kepada mereka apa yang akan terjadi di depan mereka. Engkau selalu bicara tentang keadaan mereka. Tuhan kasih kamu karunia, tapi ada kalanya kamu nggak sadar. Tapi hari ini, Roh Kudus ingatkan kamu bahwa Tuhan pakai kamu, terutama pikiranmu. Dan bahasa mimpi adalah bahasa yang Tuhan berikan kepada kamu. Berkali-kali sebelum engkau mengambil keputusan, ketemu seseorang, atau mengambil sebuah pekerjaan, Roh Kudus beritahukan itu dalam mimpimu. Tapi beberapa kali, engkau juga mengalami di mana engkau bermimpi yang menakutkan. Dan engkau sepertinya ada di sebuah kegelapan, dan di mana seluruh jalanmu, setiap jalanmu sepertinya ada duri yang tajam yang tumbuh. Dan rasanya seperti engkau tidak punya jalan. Tapi rasanya ketika engkau mengalami itu, sepertinya ada kekuatan yang mengangkat engkau, membawa engkau melewati semuanya itu. Keadaanmu akan baik-baik saja. Dan Tuhan berkata begini, mulai hari ini ketika engkau tidur, engkau harus berdoa untuk mematahkan segala mimpi yang bukan dari Tuhan. Dan hanya berdoa, hanya mengizinkan yang dari Tuhan. Dan engkau akan mengalami ekspresi karunia, di mana engkau akan melihat bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu karunia mimpi. Engkau akan berhadapan dengan orang-orang yang menceritakan mimpi kepada engkau. Langsung engkau tahu arti mimpi itu. Tapi bukan itu saja. Engkau akan bicara kepada mereka dalam marifat tertentu, tentang situasi dan keadaan yang sedang terjadi.
Engkau melihat seseorang dalam sebuah penglihatan di pikiranmu dengan sangat jelas apa yang akan terjadi, apa yang harus dia putuskan, apa yang harus tidak dia putuskan, kemana dia melangkah, kemana dia tidak akan melangkah. Engkau boleh mudah, tapi engkau akan menjadi dikasih karunia untuk menasihati orang lain. Engkau boleh mudah, tapi dari mulutmu akan keluar pengetahuan. Engkau harus bergaul dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan akan memberikan engkau menjadi berhikmat dan tahu tentang tujuan Tuhan, tahu tentang arah kemana Tuhan pimpin engkau. Sehingga engkau akan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kau harus cari Tuhan sungguh-sungguh, tumbuh dan berkembang dalam firman Allah, dan engkau akan melihat terobosan besar, penyertaan Tuhan terjadi atas hidup. Terima itu, Vanda, terima kekuatan itu. Banyaklah berdoa di hadapan Tuhan. Ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Ketika orang lain pergi untuk menyenangkan dagingnya, tapi ketika engkau mau duduk di kaki Tuhan, maka Tuhan akan pakai engkau menjadi alat pilihan dalam tangan Tuhan. Dan engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Anda suka bermimpi? Iya, Pastor. Anda suka bicara kepada orang lain tentang apa yang belum terjadi, tapi Anda ngomong kepada mereka? Iya, Pastor. Kamu dikasih karunia marifat dan karunia mimpi. Pakai itu supaya nanti Tuhan tambahkan ekspresi itu. Banyak orang akan dapat berkat melalui kehidupanmu, dan engkau juga akan dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Oke, Panda? Ya. Jangan cepat memilih, engkau harus duduk di depan kaki Tuhan, terutama pasangan hidup. Engkau harus duduk di depan kaki Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan. Oke? Tuhan berkati. Ada yang namanya Elina. Tuhan berkati ya. Ada yang namanya Elina. Ya. Shalom. Ya. Ya. Di mana ini? Kota mana? Saya di Sydney. Oh, Sydney. Yes. Sydney itu ada Ibu Sandra. Ya, itu teman saya. Oke. Ya. Teman segereja. Oh, teman segereja. Gereja mana di sana? Aku di Bethany, Sydney. Oh, Bethany Sydney. Oke. Bethany Sydney. Bethany Sydney. Bukan di itu ya, bukan rock dengan Pastor Samuel Yusuf ya. Bukan. Bukan, beda. Saya juga Beda. kenal Pastor Sam sih. Iya. Oke. Oke, Elina. Sudah berkeluarga atau masih bujangan? Sudah berkeluarga, anak saya sudah besar. Anaknya sudah umur berapa sekarang? 22 sama 18. 22. Oke. Lahirnya tahun 2020 ya? 2001, sorry. 2021. Oke. 2001. 2001. Ya. Oke. Anak ibu perempuan ya? Yang paling gede ya? Laki. Yang paling besar itu laki-laki, yang kedua itu perempuan. Oke. Yang kedua umur 18 tahun. Ya. Oke, kita doa Ibu Elina. Anak-anakmu akan dibawa Tuhan untuk mereka mengerti tentang panggilan Tuhan. Dan mereka akan punya pemikiran yang tajam, yang kau sendiri ada kalanya tidak bisa sampai ke situ, tapi Tuhan sedang bawa mereka. Mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka seperti Daniel, dan mereka seperti Yusuf. Ada di kerajaan yang berbeda. Tapi sesungguhnya Tuhan berikan kepada mereka kekuatan dan hikmat kepada mereka. Mereka boleh muda, tapi Tuhan akan mengajari mereka tentang ketetapan-ketetapannya. Tugas ibu bersama dengan suami adalah mengajarkan anak-anak ibu untuk hidup dalam ketetapan Tuhan. Dan ketika ibu mendidik mereka, memberitakan firman kepada mereka, mengajar mereka untuk lapar dan haus akan firman, maka ibu akan lihat dalam 2-3 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, kehidupan mereka akan diubahkan oleh Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang akan dicari di kota, di negara di mana engkau tinggal. Mereka akan menjadi berkat bagi tempat di mana engkau ada. Dan orang akan mencari mereka. 10 orang dari bangsa-bangsa akan berkata, akan memegang puncak jubahmu, karena kami melihat Tuhan menyertai engkau. Dari bibir mulutmu, engkau adalah seorang yang selalu duduk di kaki Tuhan dan selalu memperkatakan firman Tuhan. Berkali-kali engkau mengalami masalah, problem, pergumulan hidup. Ada kalanya engkau berkata, aku nggak kuat, aku pasti menyerah. Tapi ketika itu engkau datang dan engkau tidak menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain.
Tapi engkau selalu memperkatakan perkataan-perkataan menghidupkan. Dan engkau merasa bahwa engkau kuat kembali. Tuhan berkata begini, aku memberikan kepadamu karunia profesi, karunia profetik, untuk engkau memperkatakan firman-Ku kepada anak-anakmu, kepada keluargamu, kepada pekerjaanmu, dan engkau akan melihat keadaanmu akan diubahkan oleh Tuhan. Yang tadinya sulit, engkau lihat bukan lagi itu hilang, tapi engkau sanggup melewatinya. Yang tadinya pintu yang tertutup, Tuhan akan bawa engkau melewatinya. Dan tahun ini akan menjadi tahun di mana engkau akan melihat terobosan besar. Engkau akan masuk pada bulan yang kelima di bulan ini. Dan engkau akan lihat satu terobosan besar. Engkau sudah berdoa menunggu itu begitu lama. Dan Tuhan akan berikan ini kepada engkau. Supaya engkau tahu bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak pernah dipermalukan. Orang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Orang menanti-nantikan Tuhan akan lihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain. Engkau akan menikmati segala yang terbaik yang dijanjikan Tuhan. Supaya engkau bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ibu terima itu, Ibu Eli. Terima kekuatan yang baru itu. Datang dan tetap berdoa di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Anugerahnya cukup bagi ibu. Terima dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Makasih. Amin. Sama-sama. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Ada yang namanya Julius. Shalom. Boleh ditampilkan host ada? Host bisa dibuka mic-nya, Pak. Iya, boleh dibuka mic-nya, Pak. Enggak kedengaran suara. Shalom, dengar nggak, Pak? Oh, kedengaran. Bapak di kota mana? Tangerang, Pak. Tangerang. Lagi apa? Lagi minum kopi? Atau Enggak, lagi Pak. kue sinciannya lagi banyak, sudah sebentar lagi sincian. Makan kacang aja, Pak. Oke. Pak Yulis sudah keluarga ya? Sudah, Pak. Anak berapa? Baru 1. Umur 5. 5 tahun ini. kita doa. Bapak kerja sendiri? Bisnis sendiri? Oh, enggak. Dengan orang Karyawan. lain? Ya, karyawan. Kita doa. Pejamkan mata Bapak. Apa yang Bapak alami hari-hari ini semua sebuah perjalanan untuk engkau dibawa kepada level yang baru. Engkau melewati jalan-jalan sempit, tapi Tuhan tunjukkan bahwa sebentar lagi engkau akan lihat bahwa Tuhan akan bawa engkau menembus begitu banyak penghalang, dan engkau akan jadi kuat. Engkau akan menguatkan hati teman-temanmu, dan berkata bahwa Tuhan tidak meninggalkanku, tapi Tuhan menolongku. Tanganmu akan menopang orang-orang yang lemah, mengangkat mereka yang jatuh, memberikan kekuatan kepada mereka yang tidak berdaya. Dan mereka akan tahu bahwa dari Tuhan datang kekuatan dan pertolongan. Kadang-kadang engkau merasa seperti lambungmu bermasalah, dan waktu tertentu engkau merasa bahwa jantungmu berdebar-debar sendiri. Tapi sebenarnya engkau dalam keadaan baik. Engkau seorang laki-laki yang suka memikirkan hal-hal yang kecil, engkau menjadikan besar yang sedang jadi besar sekali, jadi lebih besar daripada itu. Tapi hari ini, ketika engkau mulai ada masalah dan itu masuk dalam pikiranmu, maka jangan mengambil bagiannya Tuhan. Engkau harus mengisi pikiranmu dengan firman Tuhan, supaya engkau melihat kemenangan besar terjadi atas hidupmu. Ketika engkau menaruh pikiranmu dengan pikiran Tuhan, maka engkau akan melangkah lebih jauh daripada teman-teman. Hendaklah dalam hidup bersama engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, supaya engkau jadi pemenang kehidupan. Masalah tetap ada, bahkan masalah sudah setua manusia. Tapi ketika engkau berdiri bersama dengan posisi Tuhan berdiri, maka engkau akan melihat masalah bukan lagi penghalang, tapi masalah adalah batu pijakan untuk engkau naik lebih tinggi dan jadi pemenang kehidupan. Hamba berdoa kepada Pak Julius, hari ini aku lepaskan nubuatan ini kepada dia, untuk dia mengalami terobosan besar. Tahun ini akan menjadi tahun promosi bagi engkau. Tahun di mana engkau akan dibawa ke satu level lebih tinggi dari apa yang sekarang ini engkau alami. Tahun ini di mana engkau akan dibawa ke level promosi. Dan yang promosi engkau adalah Tuhan. Dan Tuhan pakai manusia untuk promosi engkau. Tetaplah bersyukur, tetaplah berdoa, dan jangan kecewa ketika engkau lihat keadaan tidak sesuai dengan pengharapan. Belajarlah percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali, yang sanggup menolong dan memberikan kekuatan kepada. Dalam nama Yesus Tuhan, Bapak terima itu. Dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Amin.